Assalamualaikum sahabat muslim semua, balik lagi dengan Murojaah Channel. Maulid Nabi merupakan hari lahirnya Nabi Muhammad SAW. Negara-negara yang mayoritas penduduknya muslim menjadikan hari lahir Nabi Muhammad pada 12 Rabiul Awal ini sebagai hari libur nasional untuk mengadakan perayaan. Seperti Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, dan Turki. Tentunya dalam perayaan tersebut memiliki ciri khas masing-masing. Dan bagi sahabat yang penasaran, inilah perayaan Maulid Nabi Muhammad dari beberapa negara yang dilansir dari berbagai sumber. Tapi sebelum lanjut kepada videonya, kita mau ingetin lagi nih kepada sahabat sekalian, jangan lupa klik subscribe dan like juga ya. Ayo kita sama-sama dukung channel ini supaya memberikan manfaat dan menambah pengetahuan kepada semua orang. Number 1. Indonesia. Peringatan Maulid Nabi SAW di tanah air dilakukan dengan berbagai ekspresi. Masyarakat Jawa misalnya merayakan Maulid Nabi dengan membaca manaqib Nabi Muhammad dalam kitab Maulid Barzanji, Maulid Simtud Durar, Diba, Soraful Anam, Burdah, dan lain-lain. Selesai membaca manaqib Nabi Muhammad, biasanya masyarakat menyantap makanan bersama-sama yang disediakan secara gotong royong oleh warga. Kemudian di Yogyakarta ada perayaan yang disebut dengan Grebeg Maulud, di mana Sri Sultan Hamengkubuwono akan memberikan santapan yang telah diberkahi kepada rakyatnya. Makanan dibentuk menjadi gunung untuk dibawa di pundak para pengikut istana dari keraton ke Masjid Agung Kauman untuk dibagikan. Cara ini untuk membangun solidaritas antara istana dan rakyat. Dalam bahasa Jawa disebut manunggaling kaula Gusti, penyatuan hamba dan tuan. Number 2. Brunei Darussalam. Kesultanan Brunei memiliki tradisi yang sudah turun-temurun dalam memperingati Maulid Nabi. Berbagai macam kegiatan keagamaan diselenggarakan untuk memeriahkan Maulid Nabi. Puncak kegiatan Maulid Nabi adalah acara Pararakan Agung ke Bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Sri Baginda Sultan Haji Hasanal Bolkiah Muizzuddin wa Daulah Sultan, yang di Pertuan Negara Brunei Darussalam memimpin langsung acara tersebut. Saat Pararakan Agung, Sultan dan kelompok masyarakat Brunei berjalan menyusuri seluruh kota-kota Bandar Seri Begawan sepanjang 4,3 km. Sambil mengenakan pakaian yang menarik, mereka melantunkan sholawat sepanjang jalan. Pasukan atau kelompok yang menarik akan mendapatkan penghargaan. Sementara malam sebelum perayaan puncak tersebut digelar pembacaan rawi Maulid Syaraful Anam di Istana Nurul Iman. Number 3. Maroko. Sultan Maroko suka sekali merayakan hari lahir Nabi, terutama pada masa pemerintahan Sultan Ahmad Al-Mansur. Sultan ini memerintah pada akhir abad ke-10. Ketika waktu sholat subuh di hari kelahiran Nabi, Sultan akan pergi keluar dan melaksanakan sholat berjamaah bersama rakyat. Setelah itu, raja akan duduk di tempat yang telah disediakan, sedangkan orang-orang duduk di tempatnya masing-masing. Setelah itu, pengkhotbah akan berkhotbah dan berbicara tentang keutamaan Nabi Muhammad dan mukjizatnya. Kisah kelahiran Nabi Muhammad pun dibicarakan atau diceritakan. Saat pengkhotbah mengakhiri ceramahnya, orang-orang melantunkan puisi dan pujian, kemudian ditutup dengan prosesi makan bersama oleh seluruh komunitas. Number 4. Turki. Umat muslim Turki menyelenggarakan perayaan Maulid Nabi di masjid-masjid. Mereka berbondong-bondong ke masjid untuk berdoa dan membaca pujian-pujian untuk Nabi Muhammad SAW. Kegiatan-kegiatan keagamaan juga diselenggarakan di beberapa masjid seperti Masjid Istanbul, Ankara, Bursa, dan lain-lain. Turki juga memiliki tradisi khas dalam memperingati Maulid Nabi, yakni melakukan tarian darwish. Biasanya dilakukan oleh penari terkenal Turki di Karafas Valley. Tarian darwish dilakukan para pria sambil berputar-putar. Number 5. India. Saat perayaan Maulid Nabi di India, kaum perempuan biasanya akan berbondong-bondong pergi ke tempat suci Hazrabal untuk menyaksikan secara langsung sehelai jenggot Nabi Muhammad SAW. Sementara para kaum laki-laki akan mendedikasikan waktu yang mereka miliki untuk sholat berjamaah di masjid, dan umumnya dilakukan pada malam hari. Pada perayaan itu pula akan banyak penjajah makanan tradisional India di sekitar tempat suci tersebut. Terima kasih sahabat yang sudah nonton, semoga bermanfaat. Sampai jumpa pada video berikutnya ya.